Apa hukum halal bihalal? Mohon penjelasannya. Apa itu halal bihalal? Halal dibalas dengan halal. Itu istilah sebagian kelompok manusia di masa ini. Seorang apabila hari raya Id, kemudian ada kegembiraan, itu disyariatkan bergembira. Hari raya saling memberi tahniah, berkata taqabbalallahu minna wa minkum, itu boleh saja berjalan di tengah para salaf. Tapi duduk khusus saling memaafkan di hari raya, kemudian saling menghalalkan, ini adalah hal yang tidak dibenarkan, ya, mengkhususkan di hari itu. Kalau seorang minta dihalalkan, itu bukan di hari raya saja, di semua waktu. Kalau dia berbuat kekeliruan terhadap orang lain, minta dimaafkan. Atau dia memaafkan orang, itu ibadah pada setiap saat, bukan di hari tertentu saja. Ya. Jadi bergampangan di dalam membuat istilah-istilah, inilah yang menyebabkan seseorang itu masuk di dalam membuat syariat-syariat tersendiri. Ini adalah hal yang keliru. Seorang apabila terbatas pada apa yang datang dari Nabi dan dilakukan oleh para sahabat dari kalangan para salaf, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immah dari 4 madhab dan selainnya, maka itu lebih baik. Adapun kalau setiap orang berbangga dengan istilah dia sendiri, ya, bikin kebiasaan sendiri, maka ini adalah hal yang tidak dibenarkan, apalagi dinisbatkan kepada agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang kami muliakan, yang kami hormati, para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya yang berkenan menyimak kajian ini, yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat. Terima kasih atas kehadiran Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya, yaitu halal bihalal, ya, dimana kita tahu tadi telah kita simak bahwasanya kalangan Salafi Wahabi ini menganggap bahwasanya tradisi halal bihalal ini tidak sesuai dengan syariat Islam, bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga termasuk amalan baru yang itu tidak ada dalilnya atau menyalahi timbangan syariat. Nah ini, jadi dianggapnya bahwasanya menurut Salafi Wahabi, ya, siapapun ustadznya, mereka menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh umat Islam di Nusantara atau di Indonesia dengan adanya aktivitas halal bihalal setelah berpuasa Ramadan, ini dianggap menyalahi syariat Islam, atau katakanlah sebagai amalan bid'ah. Bid'ah yang mereka artikan yaitu tidak ada dalilnya, sehingga dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Nah, sebelum kita kemudian mengklaim atau menganggap bahwasanya amalan atau tradisi halal bihalal ini dianggap sebagai amalan tradisi sesat misalnya, maka kita harus tahu dulu, paham dulu sebenarnya isinya atau esensinya itu seperti apa sih. Nah, kalau kita tahu bahwasanya dalamannya seperti apa, tujuan atau hakikat atau makna dari halal bihalal kita memahami, baru kita nanti akan bisa menyimpulkan tentang hukum halal bihalal itu. Jadi kalau kita hanya menghukumi dari nampak yang luar, ya covernya saja, jelas itu tidak tidak dilakukan oleh Rasulullah, apalagi ini menjadi sebuah
kegiatan yang setiap tahun. Nah, maka kita harus paham, harus cerdas, harus jeli untuk memberikan sebuah simpulan hukum dalam memahami tentang halal bihalal. Nah, paling tidak ada beberapa poin yang bisa kita ketahui tentang apa sih tujuan atau hakikat dari halal bihalal itu. Yang pertama, kita tahu bahwasanya halal bihalal adalah menyambung silaturahim. Nah, kita tahu tentang perintah menyambung silaturahim ini ternyata kita temui nasnya atau kita temui dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Ternyata ada perintah dari Al-Quran maupun perintah dari Rasulullah SAW agar menyambung silaturahim atau menyambung kasih sayang dengan sesama manusia, dengan sesama tetangga, dengan sesama umat Islam. Ini diantaranya dalilnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 21. Ya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Nah, ini surat Ar-Ra'd ayat 21. Kemudian hadisnya ada hadis tentang perintah menyambung kasih sayang atau silaturahim. Ya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Yaitu hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beberapa ahli hadis yang lain. Jadi hadis ini hadis yang masyhur dalam banyak kitab hadis, ya, agar kita menyambung silaturahim agar lancar rezekinya, panjang umur. Nah, ini dalil tentang menyambung silaturahim yang ini berkaitan erat dengan tradisi halal bihalal. Yang kedua, apalagi sih makna dibalik judul atau kemasan dari halal bihalal? Yang kedua yaitu tradisi saling memaafkan. Ya, apakah ada dalilnya di dalam Al-Quran ataupun hadis atau sunnah Rasulullah SAW tentang perintah saling memaafkan? Oh, ternyata ada di dalam Al-Quran secara jelas, ya, secara gamblang tentang agar kita saling memaafkan sesama umat Islam. Ya, dilarang untuk saling dengki, iri, dendam, berburuk sangka dan sebagainya. Al-A'raf ayat 199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, ini jadi perintah kita akan memberikan kemaafan kepada sesama umat Islam dan mengajak untuk berbuat yang ma'ruf. Ma'ruf ini maknanya yaitu perbuatan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Ya, kemudian apakah ada hadisnya tentang saling memaafkan? Oh, ternyata banyak sekali. Di antaranya hadis agar kita saling memaafkan sama umat Islam. Ini, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Nah, agar kita memberikan maaf kepada sesama hamba dan perintah agar kita merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, artinya kita merasa lemah, dhaif, tidak berdaya di hadapan Allah, sehingga Allah akan mengangkat derajat kita. Maka kita harus menghilangkan segala sikap kesombongan. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian apalagi selain saling memaafkan, kemudian silaturahim dalam tradisi halal bihalal. Kemudian berikutnya yaitu tentang perintah agar kita merekatkan tali persatuan, ya, persatuan dan kesatuan sama umat Islam. Bahkan bukan sama umat Islam manfaat dari halal bihalal, tapi juga sesama anak bangsa, ya, sesama bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya kita saling silaturahim, saling memaafkan, otomatis dengan sendirinya, maka di antara kita sama anak bangsa, sehingga bisa merekatkan persatuan bangsa. Jadi semakin kuat, semakin kokoh sebuah bangsa, sebuah negara, kalau di antara rakyatnya
tidak saling membenci, saling memaafkan, tidak saling dendam, saling mendamaikan, ya, tidak berpecah belah. Nah, betapa banyak ayat Al-Quran agar kita bersatu padu atau perintah untuk berittihad, ya, menjalin persatuan agar kita tidak tafarruqu, ya, makna tafarruqu atau tafarruq yaitu kita saling membenci, saling berpecah belah, ya. Apa dalil tentang perintah persatuan? Manakah dalilnya? Ada dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menganjurkan agar kita menjalin persatuan, bukan hanya sesama umat Islam tapi juga sesama manusia. Ya, ini diantaranya persatuan sesama orang beriman atau sama umat Islam. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian hadisnya ada agar kita merekatkan tali persatuan bangsa, agar Indonesia semakin kokoh, negara kita bersatu padu, tidak dipecah belah. Ya, walaupun Indonesia ini terhimpun dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama, tapi sampai sekarang kita tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena kita saling merelakan, ya, saling menerima perbedaan, saling bertoleransi, saling menghormati antara pemeluk agama, antar suku bangsa yang berbeda. Ini hadis riwayat Muslim. Kamu sekalian satu sama lain janganlah saling mendengki, ya, saling menipu, saling membenci, saling menjauhi, dan janganlah membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak boleh menzaliminya, menelantarkannya, mendustainya, dan menghinakannya. Ya, hadis riwayat Muslim. Nah, ini betapa banyak sekali hikmah di balik dari tradisi halal bihalal. Tradisi yang ini dicetuskan oleh asli dari orang Indonesia, tradisi Nusantara yang itu betapa luar biasa. Ya, ulama-ulama kita dulunya membuat sebuah rangkaian yang ini, kemasan yang baru, tapi ternyata di dalamnya tidak menyalahi syariat. Bahkan dengan adanya tradisi halal bihalal ini bisa menampung beberapa ajaran syariat Islam, ajaran Al-Quran, ajaran sunnah Rasulullah SAW dalam satu kemasan yang disebut dengan halal bihalal. Kemudian lantas bertanya, itu dikatakan bid'ah misalnya karena itu dilakukan secara terus-menerus. Ini kan sebagai sebuah media, ya, sebagai media silaturahim, media saling bertemu sesama sanak saudara. Belum tentu kita dalam setahun kalau nggak ada acara halal bihalal, belum tentu kita sesama saudara bisa saling mengunjungi. Walaupun kita boleh dalam perintah agama, ya, kita untuk bagaimana saling memaafkan setiap hari kalau kita bersalah, saling silaturahim setiap hari. Iya, tapi kan dengan berbagai macam kesibukan kita bersama, belum tentu sesama umat Islam kita bisa bertemu. Bahkan untuk setahun sekali belum tentu, karena kita terpisah jarak yang begitu jauh. Ya, nah itu artinya dengan media silaturahim, adanya halal bihalal ini kita bisa saling bertemu. Ya, kalau tidak ada halal bihalal belum tentu, apalagi yang berjauhan, beda wilayah, beda provinsi, beda pulau dan sebagainya, belum tentu kita bisa saling bersilaturahim. Ya, bahkan dengan adanya halal bihalal ini belum tentu saudara kita juga bisa saling bersilaturahim, ya, karena mungkin dengan berbagai macam kendala, berbagai macam problem sehingga menyebabkan mereka belum bisa bertemu dengan sanak saudara. Maka bukan berarti ketika kita mengadakan silaturahim atau halal bihalal kemudian baru minta maafnya setahun sekali, juga tidak. Bahkan kita tahu bahwasanya setiap kita bersalah kita hendaknya segera minta maaf. Jadi bukan berarti ketika orang melakukan tradisi halal bihalal kemudian dia hanya mintanya tahunan. Bahkan kita pun saling mendoakan sama umat Islam, bahkan kita minta maaf segera ketika kita melakukan kesalahan. Jadi kemudian tidak bisa kita katakan sebagai ini ajaran bid'ah atau sesat atau bertentangan dengan syariat kalau kita tradisikan atau kita langgengkan. Bahkan kita tahu kelompok Salafi Wahabi juga punya kajian rutin, entah itu ba'da Isya, entah itu ba'da Maghrib, ba'da Subuh dan sebagainya. Bahkan itu dilanggengkan, dibiasakan, dirutinkan setiap hari. Sedangkan halal bihalal ini hanya setahun sekali.
Kalau kita katakan sebagai sebuah itu apa sama-sama ada kaitannya dengan agama, jelas kajian ilmu, apalagi itu adalah kajian Islam yang kita lakukan misalnya setelah sholat subuh misalnya, ba'da subuh, ba'da asar dan sebagainya, itu jelas ada kaitannya dengan ajaran Islam. Maka jelas itu juga dikatakan bid'ah kalau sesuatu itu dilakukan secara rutin. Jadi lebih parah mana kalau kita katakan itu sebagai amalan bid'ah karena dilakukan secara rutin? Tentu kajian kelompok Salafi Wahabi, daurah dan sebagainya, misalnya halaqah dan sebagainya, yang mereka pakai merek atau judul kajian sunnah misalnya, itu lebih parah bid'ahnya kalau itu dikatakan hanya karena itu dirutinkan. Nah, bahkan kami juga melakukan hal ini bukan sebagai sebuah yang wajib. Bahkan kami boleh milih mau silaturahim kemana saja, kapan saja, mau siang, mau pagi, mau sore. Bahkan kita berdiam diri di rumah pun tidak melakukan halal bihalal juga nggak berdosa. Mau ingin berdiam diri, ya ingin bersemedi di rumah misalnya, tidak mau keluar sama sekali, rumah kita kunci, juga itu tidak akan menyebabkan dosa. Kita paham ini hanya sebuah tradisi. Tapi tentunya tradisi ini menjadi tradisi yang baik, bahkan ini mendapatkan pahala ketika kita melakukannya dengan niat dalam rangka untuk menegakkan syiar-syiar Allah. Jadi ini bukan sebuah ritual, bukan sebuah ibadah, tapi ini sebuah sarana atau media. Apalagi ini adalah sebagai sebuah muamalah, hubungan muamalah sesama manusia. Bukan dalam rangka seperti beribadah seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Ini bukan praktek ritual, jadi tidak bisa kita katakan ini hubungan muamalah dengan sama manusia, kemudian dihukumi sebagai bid'ah tercela. Ya, itu mudah-mudahan kelompok Salafi Wahabi bisa memahami itu. Ya, kalaupun mereka tidak mau melakukan acara tradisi halal bihalal, ya silakan saja, monggo saja, tidak masalah. Dan kami pun tidak akan mengatakan mereka kafir atau mereka keluar dari ajaran Islam, juga tidak. Ya, karena ini bukan sebuah perintah yang wajib. Ini hanya sebuah tradisi, dan kita tidak bisa kemudian seluruh tradisi itu kita singkirkan semua mengatasnamakan Islam. Kita harus bisa memilih dan memilah. Kalau tradisi itu selaras dengan ajaran Islam, ya kita pertahankan. Kalau ternyata itu tradisi yang memang benar-benar itu bertentangan dengan ajaran Islam, ini tradisi kemaksiatan, maka hendaknya untuk segera kita tinggalkan. Ya, perintahnya agar kita meninggalkan tradisi yang haram. Apakah kemudian Rasulullah itu mencintai tradisi? Jelas. Rasulullah itu sebagai manusia juga beliau mencintai tradisi, yaitu tradisi Arab. Seperti pakaian Rasulullah misalnya, pakaian yang berjubah misalnya, itu juga bagian tradisi Arab. Kita boleh mau pakai tradisi Arab itu silahkan, enggak juga berdosa. Apa bisa dikatakan tradisi Arab? Iya, karena orang jahiliyah, orang Islam juga, orang Arab pakai pakaian jubah. Bahkan yang musuh Rasulullah misalnya Abu Jahal juga tentu memakai pakaian tradisi Arab. Ya, bukan berarti ketika orang memakai pakaian jubah ala Arab itu kemudian dikatakan orang baik semua, ya juga tidak. Bahkan orang kafir, orang Arab juga mereka pakai pakaian pakaian Arab, ya, pakaian jubah yang khas itu menjadi tradisi Arab. Bahkan kita tahu Al-Quran ini juga tidak lepas sebagai sebuah tradisi atau budaya. Nah, buktinya apa? Ketika Allah berfirman, ketika diwahyukan dalam bentuk ayat Al-Quran ketika di bumi, ternyata juga menggunakan bahasa Arab yang bisa dipahami oleh bangsa Arab. Nabinya juga orang Arab. Allah tidak kemudian serta-merta kemudian menggunakan bahasa Allah sendiri yang bisa dipahami, tentu akan tidak bisa diterima. Maka mau nggak mau, ketika Allah berfirman kepada bangsa manusia, kepada hambanya, maka tentu di situ Allah berfirman atau berkalam dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi bukan berarti Allah ini bangsa Arab misalnya, bukan berarti Allah ini hanya paham bahasa Arab misalnya, atau Allah ini lebih cinta kepada bahasa Arab kemudian merendahkan bahasa lain. Tidak, karena semua bahasa ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ilmu ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kemudian ada alasan kalau kita demi tradisi kemudian kita singkirkan semuanya, tradisi apapun itu, kemudian mengatasnamakan Islam. Justru itu akan menjadi kerusakan. Ya, bahkan kita tahu bahasanya Islam ini akan senantiasa menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kemudian yang bertentangan dengan ajaran Islam tentu akan
ditinggalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa membedakan mana tradisi yang baik, mana tradisi yang buruk, mana yang itu benar-benar itu adalah ritual agama atau praktek ibadah dalam ajaran agama Islam. Dengan demikian kita bisa lebih bijak, bisa lebih paham, bisa lebih toleran, bisa saling menghormati ketika bisa memahami tentang esensi ajaran Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala khilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.